Iya, benar, setuju. Jadi mereka nggak pusing-pusing fund manager dapennya gitu kan, tinggal tidur nyenyak. Iya. Kayak gitu. Tinggal cari bond yang jatuh temponya panjang, yang yieldnya paling tinggi gitu. Iya, udah aman itu Pak, udah tenang ya. Udah tenang hidupnya Pak, nggak usah tiap hari buka market Iya, lagi itu fund manager dapennya tuh. iya. Karena memang dapen sendiri ini konservatif, mereka punya target itu cuma Iya. 89% setahu saya seperti itu. Iya. Ya, jadi memang itu sebab sebab akibat dari bond yang terlalu kenceng ya memang disitulah ya. Iya, selalu kejadian kayak gitu. Tadinya saya kira 7% top 72 pelan-pelan Pak. Ternyata kagak Pak. Ternyata di demo Pak, ternyata akhirnya. Iya Pak, kaget Kan kalau tiba-tiba tembus 8 kan. muncul demo kan. Hah? Tiba-tiba tembus 8. 7,4 Pak, belum ke 8 Pak. Oh, sorry, 10 yang 8 tahun. bukan ini ya, bukan government. Iya. Salah lihat saya. Itu udah beda lagi ya. Korporat banyak yang 8. Oh, kalau corporate udah hampir double digit Pak sekarang posisinya. Double digit. Iya benar. Udah mulai Ini ya hampir double mau digit. nyari bond, ya kalau mau nyari yang double digit kayaknya yang yield hunter boleh dicek. Iya. Nah, kalau Jembatan. itu terjadi, kalau ini memang transmisi penurunan bond ini nggak bisa dicegah ya itu baru kita ngomong secara struktural kemungkinan market akan goyang gitu kan, Pak. Karena ada Iya, perpindahan tapi liquidity. saya tidak consider this is not a crash particularly. Ini hanya perubahan ekspektasi dari era ini Pak. Ini Ragnarok Pak. Saya ceritain itu kayak cerita Thor. Ini kita berubah dari dunia lama ke dunia baru. Dari dunia Ya. lama yang ceritanya inflasi rendah, strategi inflasinya sekali investasinya seperti kemarin. Kita berubah menjadi era inflasi yang lebih tinggi dengan strategi investasi yang baru juga dengan return yang tentunya lebih menawan. Karena di era inflasi, return saham itu jauh gila-gilaan. Kira-kira kayak gitu. Ya, dan itu harus reflect kan, Pak. Kalau sampai return di pasar equity-nya tidak reflect gila-gilaan, di mana return di pasar equity-nya ini masih so-so dari yang dijanjikan fixed income, ya wassalam gitu kan. Tapi insya Allah tahun ini equity kencang sih Pak. Nominal GDP kita, ini nominal ya Pak ya, nominal GDP ini yang berhubungan dengan earnings company. Itu sudah tumbuh 13% year on year Pak. Sudah double digit, the fastest in the world. Ya. Gara-gara harga komoditas. Ini saya lihat masih lanjut. Ini yang market sampai saat ini masih underestimate. Ya, saya Nah, sih gimana cara percaya, Pak. market? Saya sih percaya ini market memang kondisinya masih structural bullish. Cuma memang ada beberapa keraguan karena tempted masalah fixed income yang begitu menggoda gitu kan. Dan mereka masih belum se-confident itu bahwa equity market kita tahun ini bisa memberikan return yang ekstravagan seperti itu kan. Iya. Nah, ya, benar, kalau kita ngomong market betul, yang kita kalau ngomong market yang ekstravagan, kita ngomong market bullish, kan pembentuknya sampai saat ini masih komoditas nih Pak. Iya benar. Nah, tadi kan saya sempat bahas juga sebelum Pak Fahrul join, komoditas terutama coal, ini kan udah ada tanda-tanda disruption dari China untuk mulai mengucurkan kredit untuk tambang. Nah, di mana transmisi dari pengucuran kredit sampai stabilisasi supply ini kan nggak instan. Pasti kan butuh waktu mungkin sekitar 6 bulan. Mungkin itu yang diekspektasikan oleh pemerintah China juga untuk buffer pada waktu winter gitu kan, Mbak. Nah, iya benar. Ketika winter kita asumsi supply ini udah mulai membaik, kemungkinan kan berarti awal-awal spring tahun depan mungkin bulan 2, bulan 3 kayaknya kan udah ada sedikit gonjang-ganjing di coal ya mungkin ya. Bayangan saya seperti itu. Harganya mungkin udah mulai turun kok. Saya sih Mungkin lihat udah di sudah bawah kita akhir 200. tahun, sudah mulai dekat akhir tahun ya bisa 200. Saya strategi kita ini kalau kita udah lihat peak harga call, short saham call, buy saham semen. Itu nanti next story yang mesti kita lihat. Belum naik semen kan, dan semen itu cost energinya akan tinggi komponennya.
Betul. Ketika nanti saham coal udah mulai normalize di bawah 200, itu waktunya semen untuk play out. Ini saya coba undang satu orang dulu nih, Pak. Mumpung orangnya nggak kemana-mana nih. Nah, saya undang MY sekalian naik ke atas nih, Pak. Oke. Ya, ada juga Pak MY. Boleh. Ini kita lagi perang masalah fix sama mentol, Pak. Jadi kalau orang tua macam MY itu memang pakainya udah yang mentol-mentol. Kalau kita anak ABG itu kan pakainya Vaporub, ini udah cukup gitu kan. Benar. Nah, ini mana ini? Oh, lagi di toilet. Astaga, orang tua, Pak. Nah, kira-kira nih Pak, ada pesan-pesan penutup nggak Pak? Pesan penutup ya mungkin kalau pesan penutup mungkin kayak ceritanya bahwa sampai ceritanya ini sebenarnya masih inline dari yang kita obrolin dari bulan lalu ya. Ada kemungkinan itu pullback gara-gara ada long squeeze ya, ini lagi komoditi lagi long squeeze kan, harga minyak turun, harga yang lain itu lagi diijas. Pada dasarnya ini inline, tidak mengubah pandangan fundamental bahwa emerging market stock itu bakal perform. Kita mungkin saat ini hal yang paling mesti kita tunggu itu adalah kita harus ada konfirmasi dari pemerintah dan juga bank sentral bahwa policy yang diambil itu akan inline dengan kondisi yang ada. Kapan itu kira-kira? Kira-kira mungkin sekitar 1 sampai 2 minggu dari sekarang. Mungkin sekitar tanggal 20-an clarity-nya itu sudah muncul, dan setelah clarity itu muncul, saya lihat itu akan menjadi possible bottom for market. Setelah itu nanti kita bisa lihat lagi market kita bisa recover. Kita sendiri dari TRIM masih melihat target IHSG tahun ini di 7.400, which is kemarin belum sampai dengan baru 7.300. Masih plenty of upside, tapi jangan lupa bahwa tema dari investasi kita sekarang adalah inflationary environment. Carilah perusahaan-perusahaan dengan bisnis dan cash flow yang mantap, bukan perusahaan-perusahaan yang butuh funding lagi. Semakin cash flow-nya kuat, semakin cash generation-nya tinggi, semakin valuasi saham itu akan cepat naiknya. Kita pada dasarnya masih senang komoditas, tapi ini kita lihat timingnya ya. Consumer, saya mungkin famous bertahun-tahun nggak suka consumer. Secara struktural masih nggak suka, tapi secara taktikal saya mengakuin ya kemarin itu udah kemurahan sih ada. Tapi tetap main the risk gitu. Ya. Yang penting kita harus selalu membatasi resiko lah. Yang penting kita selalu membatasi resiko, kita nggak boleh denial. Trade what we see, kita nggak boleh mencari pembenaran-pembenaran di luar apa yang kita lihat. Kita lihat apa sih? Kita lihat laporan keuangan, kita lihat chart. Kalau memang laporan keuangannya udah menyatakan ini barang udah nggak layak hold, ya sudah, mau apa lagi gitu kan. Jangan denial, Pak. Dan saya ingat dulu guru saya bilang, Pak, jangan pernah jatuh cinta sama saham. Gawat, nggak boleh jatuh cinta sama saham. Betul. Jadi ya kita ngeliat aja, dan memang temanya dari awal tahun kan kita setuju bahwa emiten yang kita cari adalah emiten yang profitable. Emiten kita cari adalah emiten yang bisa growth. Karena apa? Di era seperti ini mau pendanaan berupa pendanaan equity atau pendanaan berupa hutang, dua-duanya mahal. Hutang mahal, equity pun pasti mintanya valuasi murah. Nggak ada lagi duit murah yang bisa obral valuasi. Iya kan? Iya. Properti tadi udah dibahas ya. Properti kalau saya sih pribadi tetap bullish. Hanya tinggal nunggu transmisinya aja. Kapan ada fund flow masuk ke properti. Karena properti ini kan boleh dibilang emitennya mini-mini. Jadi begitu kena fund flow dari fund, ya pasti naiknya berjamaah dan kenceng. Tapi ya kalau saya boleh nambahin, sebenarnya hurdle di properti ini juga gara-gara ada pembatasan ekspor CPO. Karena mau nggak mau properti di Indonesia itu adalah cerita banyaknya orang kaya baru. Orang kaya baru batubara, orang kaya baru CPO. Yang kemarin itu income-nya jadi ketahan gara-gara nggak boleh ekspor. Betul, kan kemarin properti story kita kan kemarin masalah banyak OKB karena panen coal dan CPO itu kan. Iya. Tapi bagi saya sih
itu hanya OKB yang tertunda sih, Pak. Tertunda, benar, tertunda sih. Jadinya saya juga masih punya properti saya masih suka. Jadinya it is a worth waiting. Kapan belinya mungkin secara teknikal bisa discuss sama Ko Bernard, cuman secara fundamental saya udah suka banget. Iya. Dan ini Tinggal Pak, nunggu waktunya saja. yang satu yang saya mau ingetin properti di Indonesia itu rata-rata pencatatan penjualan udah dicatetin terjual, tapi di buku income itu kan biasanya baru masuk berupa DP, Pak. 2 tahun lagi. Iya, baru Iya DP. kan? Karena kan di sini kebanyakan jual gambar, ya kan? Biasanya kan di sini sistemnya KPR yang tipe ballooning. DP dulu di developer dicicil in-house, DP-nya lunas, dioper ke bank untuk jadi KPR. Baru nanti bank ini bayar full ke developer untuk jadi full income gitu kan, Pak? Iya, benar. Nah, kalau bayangan saya, mereka tahun lalu itu punya sales luar biasa. Sales ini pasti akan diterjemahkan menjadi income yang luar biasa di tahun ini. Iya. Bayangan saya seperti itu sih. Jadi ya harusnya ini ya, tinggal sabar aja lah. Dan untuk secara teknikal sendiri sih, emiten-emitennya masih terjaga dalam ranging yang sehat sih, Pak. Iya, iya, benar. Seperti itu. Tinggal nunggu naik aja sih, tinggal nunggu naik. Cuman memang kalau dalam investasi ini kok, kalau kita mau kotos-kotos, mau beggar itu mesti sabar. Mesti sabar, nggak ada instan. Pengalaman saya nggak ada instan, nggak ada. Kita beli, kita berharap 1 hari 2 hari naik itu biasanya untungnya gitu-gitu aja. Kalau mau untung beggar-beggaran itu mesti sabar. Nggak Sama apa-apa, kayak Pak. pengalaman Bisa waktu 1-2 hari naik, mungkin bisa. kita nunggu call. Ya, Sama kita ingat nunggu kita call nunggu setahun, call Pak. tahun lalu. Setahun kita nunggu, cuman kan akhirnya ITMG berasa kan. Worth to Ada wait, Aero Pak. itu berasa. Gitu. Worth to wait. ITMG sekarang Worth to wait. harga rata-rata ITMG saya itu setara nilai cash-nya ITMG, Pak. Jadi nothing tulus saya. Nilai cashnya sekarang itu ya. Iya, setara nilai cash-nya sekarang, Pak. Jadi nilai cash-nya sekarang itu udah sepertiga harga sekarang gitu kan. Jadi ya dia punya PBV nggak sampai 2, dia punya PR nggak sampai 3. Rata-rata industri saat ini paling seksi ITMG. Iya benar. BMG Indi juga masih bagus. Yes, juga yes. Yes. 2 atau 3 kali PI. Ya, makanya sih kalau secara ya kita tahu bahwa ini memang emiten yang cyclical dan income ini nggak akan berlangsung terus gitu kan. Cuma di satu sisi katakan income mereka jadi separuh pun PBV-nya nggak sampai 4, PR-nya nggak sampai 6 gitu kan. Iya benar. Jadinya masih ini kalau kita lihat receiver analysis turunnya mau turun kemana lagi? Iya. Iya kan? Betul, betul. Cash-nya mereka pokoknya acuannya udah di belasan ribu gitu kan. Udah di 12.000. Oh salah, Pak. Harga average saya di bawah nilai cash mereka, Pak. Udah sampai ini lagi. Ya, benar, very very good call kan anyway. Betul, betul. Maksud saya di situ kalau kita milih emiten yang memang profitable, mungkin pada satu waktu kita merasa oh ini barang nggak dapat flow gitu kan. Tapi ketika emiten itu rajin membagikan dividen, emiten itu rajin growth, emiten itu kinerjanya memang konsisten, ya cepat atau lambat market pasti akan memvaluasi sendiri. Mana ada sih ITMG yang ngasih dividen 3.000 dibiarin harganya tetap 15.000. Iya, nggak mungkin, pasti di bawah terbang kan suatu hari. Pasti kan ada adjustment sendiri. Cuma kan memang faktor-faktor yang menentukan untuk terjadinya adjustment itu kan harus penuhin dulu. Harus ada growth, konsisten growth, konsisten laba, konsisten dividen, ya itu pasti market akan adjust sendiri sih. Oke, mungkin thank you waktunya Pak Fahrul. Jadi kita kurang lebih udah tahu bahwa ini kita harus menunggu kuncinya di 20-23 Mei, meeting BI. Kita pengen tahu BI-nya mau ke arah mana. Dari Bu Sri Mulyani juga APBN mau diatur seperti apa. Pengurangan penerbitan bond itu jadi kunci. Dan kita juga sangat berharap bahwa pemerintah ini lebih cepat menerjemahkan inflasi, tidak denial. Mungkin kurang lebih seperti itu. Ketika itu semua terpenuhi, maka market equity kita akan kembali mendapatkan kepercayaan diri. Dan buy structural masih bullish ya Pak ya? Kita setuju bahwa buy structural masih bullish? Masih bullish, kita masih bullish. Yes.
Dan ya koreksi nggak akan terjadi selamanya seperti itu. Oke, thank you Pak Fahrul buat waktunya.